Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Biopsikologi. Dengan saya Najwa Syarifah Aini, NIM 22011200 beserta rekan-rekan saya. Saya Azira Lesti Oktavia dengan NIM 22011138. Saya Syarah Oleta Nadia dengan NIM 22011399. Saya Fadiah Cahyani dengan NIM 22011031. Dengan saya Hilmi Zaki dengan NIM 220114433. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang long term memory beserta pengimplementasiannya di dalam kehidupan. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi UAS Biopsikologi. Oke, happy watching teman-teman. Dadah. Aduh, udah jam berapa nih? Manalah si Awan nih? Nanti udah telat nih. Halo, Wah. Gimana? Kita udah telat loh. Lah. Ya. A few moments later. Ya. Udah ditungguin dari tadi. Kemana sih? Yuk masuk yuk. Udah yuk. Nah, tadi kan kita mau praktikum. Aku belum makan. Ya Allah, bener tadi. Maaf, kamu bukannya. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Yang satu SMA itu ya? Apa kabar? Udah jauh banget sekarang. Setelah menyaksikan video tadi, teman-teman pernah nggak sih mengalami kejadian yang serupa? Seperti lupa akan suatu kejadian di masa lalu, atau mungkin lupa nama-nama teman ketika masa SMA? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk kita cari tahu. Apa itu memori? Memori adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Menurut Atkinson dan kawan-kawan, menyatakan ingatan merupakan kemampuan untuk menerima, encoding, menyimpan, store, dan menimbulkan kembali retrieval apa yang pernah dialami. Menurut Walgito 2004, memori juga sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu. Santrok menjelaskan bahwa memori adalah unsur perkembangan kognitif yang memuat seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Setelah menyaksikan video reka adegan tadi, itu termasuk ke dalam long term memory. Nah, pasti teman-teman semua bertanya-tanya kan apa itu long term memory? Berikut penjelasannya. Long term memory adalah sebuah sistem di otak kita yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen, mengatur, dan memanggil kembali informasi-informasi di waktu berikutnya. Seringkali informasi yang disimpan di long term memory akan dapat kita ingat sepanjang hidup. Mekanisme otak dalam meneruskan sebuah informasi dari short term memory ke long term memory adalah dengan memahami informasi tersebut berdasarkan pemahaman sebelumnya, pengalaman sebelumnya, konteks yang pernah dialami dan dipahami sebelumnya, dan berdasarkan informasi-informasi yang telah tersimpan di long term memory sebelumnya. Selanjutnya, long term memory yaitu kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini, merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang tidak memiliki keterbatasan kapasitas dan bertahan beberapa menit saja, hingga sepanjang hidup.
Nah, untuk menjaga informasi dalam waktu yang panjang, kita harus mengeluarkan informasi-informasi tersebut dari memori jangka pendek dan memasukkannya ke dalam penyimpanan yang lebih permanen yang disebut memori jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu 3 unsur dalam proses mengingat. Pertama, tahap pengkodean atau encoding. Itu suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Nah, dalam tahap encoding ini atau pengkodean ini terdapat 2 proses, yaitu proses dengan yang sengaja dan tidak sengaja. Bagaimana dengan yang sengaja? Apabila individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam ingatan. Jadi dalam artian itu adalah kita sengaja, ada tujuan kita mengingat, kita melihat hal tersebut, dan itu memasukkan pengalamannya dan pengetahuannya ke dalam ingatan. Dan yang tidak sengaja, apabila hal-hal yang diterima oleh indranya dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatannya. Misalkan hal-hal yang tiba-tiba dan tidak ada tujuan dan maksud apapun. Nah, itu yang dimaksud dengan tahap pengkodean yang tidak sengaja. Selanjutnya, tahap menyimpan, storage. Menyimpan apa yang telah diproses dalam pengkodean atau apa yang telah dipelajari dan dipersepsi. Di sini ada tahap selanjutnya, yaitu ada lama interval. Makin lama intervalnya, makin kurang kuat retensinya, yaitu kekuatan retensinya menurun. Terus isi interval ini adalah aktivitas-aktivitas yang mengisi interval akan mengganggu memory traces. Selanjutnya, tahap pemanggilan kembali atau retrieval adalah suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Nah, cara pemanggilan hal-hal yang sudah disimpan seperti recall, yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Recognize, yaitu proses pengenalan kembali informasi yang sudah dipelajari melalui petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Dan yang terakhir, redintegrative, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang kompleks. Jadi, long term memory itu terbagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi, itu termasuk ke dalam jenis long term memory ingatan autobiografi. Nah, sebenarnya ingatan autobiografi itu apa sih? Simak selanjutnya ya. Ingatan autobiografis atau autobiographical memories adalah ingatan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau episode-episode tertentu yang dialami dalam kehidupan seseorang mengenai masa lalunya. Studi mengenai ingatan autobiografi biasanya melibatkan bahan yang bersumber dari kehidupan sehari-hari yang kaya akan makna dan asosiasi. Memori autobiografis juga dapat memberitahu kita berbagai hal yang mengenai kepribadian dan konsep diri orang yang bersangkutan. Jadi, bagian otak apa sih yang terlibat dalam proses mengingat? Yuk, kita cari tahu. Bagian otak yang terlibat dalam proses mengingat adalah hipokampus. Jadi, hipokampus adalah bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi ke dalam ingatan tersebut. Hipokampus merupakan bagian dari sistem limbik, yaitu pusat kendali reaksi emosional. Hipokampus terletak di lobus temporal bagian dalam dekat pusat otak. Fungsinya adalah untuk mengolah memori, membantu manusia mengenali objek, serta mengingat dan memahami bahasa yang didengar. Fungsi utama hipokampus adalah untuk mengolah memori deklaratif, yaitu jenis memori yang melibatkan hal-hal yang sengaja diingat seperti fakta atau peristiwa tertentu. Oke, segitu dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami tayangkan bisa dimengerti baik oleh teman-teman